Irwin adalah jenderal bintang 3 legendaris. Karena melanggar perintah 1 kali, ia dihukum 10 tahun penjara. Ia dikurung di penjara militer, yang dulu merupakan bekas istana. Semua napi di sini merupakan bekas tentara perang. Meski tubuh mereka kekar dan sehat, tapi karena di penjara terlalu lama, mereka mulai judi, berkelahi, bergosip. Seperti gelandangan tak berpendidikan, kehormatan sebagai tentara yang tersisa sudah habis terkikis. Malamnya, kepala penjara, Inter, menyambut Jenderal Irwin, idolanya. Inter sangat kagum dengan Irwin. Inter memiliki beberapa koleksi sisa-sisa perang. Meski belum pernah ikut perang, tapi ia sangat mencintai koleksinya dan merawatnya sepenuh hati. Ia juga menyimpan buku biografi Irwin. Saat pergi mengambil buku untuk ditandatangani, ia mendengar Irwin berkata pada wakilnya, "Peretz, orang yang belum pernah ikut perang, baru akan mengoleksinya." Inter yang tak sengaja mendengarnya emosi. Ia melempar bukunya, tidak jadi minta tanda tangan Irwin. Esoknya, Inter sengaja memberikan 1 bola basket saja. Para napi berebut ingin main, lalu berkelahi. Mereka saling meninju. Baru di saat situasi tak terkendali, Inter baru membunyikan alarm. Semua napi langsung tiarap. Irwin juga bingung harus berbuat apa. Ia juga tiarap bersama mereka. Lalu, sipir di menara menembak 2 napi tadi dengan peluru karet. Ia lalu diseret ke sel isolasi. Rencana Inter berhasil. Ia sengaja membuat Irwin tiarap di bawah kakinya, supaya Irwin sadar bahwa dia yang berkuasa di sini. Saat makan siang, napi menghampiri Irwin dan melaporkan kejahatan Inter padanya. Para tahanan sering ditembak. Banyak yang tewas seketika dan terluka parah. Mereka berharap Irwin dapat melaporkannya dan minta kepala penjara baru. Irwin mengatakan, ia tak mau ikut campur. Ia hanya ingin pensiun dengan tenang 10 tahun lagi. Ia tak mau memikirkan hal ini. Tapi, masalah menghampiri Irwin. Hari ini, Aguilar yang gagap memberinya hormat. Inter kebetulan melihat mereka. Inter iri karena ia tidak pernah dihormati. Ia merasa kedudukannya lebih rendah dari Irwin. Inter menghukum Aguilar dengan menyuruhnya hormat semalaman. Meski kehujanan dan kedinginan, ia bertahan. Akhirnya alarm pagi berbunyi. Saat Aguilar pergi, ia dipanggil sipir. Hukuman belum selesai. Irwin tak tahan melihatnya. Ia menyuruh Aguilar berhenti hormat. Tapi, sipir melarangnya. Irwin menahan sipir yang mau memukul Aguilar. Tindakan Irwin dilihat napi yang lain. Sipir memukul Irwin dengan tongkat dan membuatnya tiarap. Inter lalu datang dan berkata, karena Irwin telah menyentuh sipir, maka ia dihukum memindahkan bebatuan di tengah cuaca terik dari ujung ke ujung. Inter menggunakan cara ini untuk mempermalukan Irwin, tapi ia tidak mengira Irwin berhasil memindahkan semua batu. Para napi bersorak kegirangan. Inter masih belum puas. Bila alarm belum bunyi, Irwin belum boleh berhenti. Meski teman-temannya merasa itu tak adil, tapi juga tidak bisa apa-apa. Mulai saat itu, para napi sangat menghormati Irwin. Hari ini mereka ke lapangan, dan Irwin memerintahkan mereka merubuhkan dinding. Ia menyuruh Aguilar untuk membangunnya dengan benar kali ini. Bakat Aguilar diturunkan dari ayahnya. Napi yang dulu memusuhi Aguilar menyuruhnya mengukir nama di batu. Inter merasa terancam karena napi makin kompak. Ia memanggil bulldozer untuk menghancurkan tembok itu. Tapi, Aguilar menghalanginya. Aguilar tak bergeming. Alarm pun dibunyikan. Semua orang tiarap. Mereka berteriak supaya Aguilar tiarap. Semua orang tahu ia akan ditembak. Tapi, ia ingin mengembalikan kehormatannya. Sipir diperintah untuk menembak. Peluru menembus kepalanya. Aguilar tewas di tempat. Irwin memutuskan untuk mengusir Inter dari sini. Ia sengaja menyuruh napi membuat kerusuhan saat makan siang. Setelah sipir pergi, ia menceritakan rencananya. Yates pura-pura berkhianat dan menceritakan rencana Irwin ke Inter. Temannya memancing Peretz keluar, sementara Yates masuk ke ruangan Inter. Yates mencuri bendera sementara sipir sibuk. Esoknya, Inter menemui Yates lagi. Ia ingin mendengar lebih lanjut, tapi benderanya sudah raib. Inter panik dan memerintahkan penggeledahan di setiap sel. Para napi dikeluarkan, dan sipir melempar barang mereka keluar. Inter tak mengira ia memakan umpan Irwin. Peretz melapor pada Inter. Banyak ditemukan senjata tajam di sel. Sekarang napi tidak punya apa-apa untuk melawan. Inter melihat napi berkumpul di lapangan.
Ia baru sadar sudah terjebak. Inter menyuruh sipirnya untuk segera berpencar, tapi sudah terlambat. Irwin memberi aba-aba, dan napi mulai bergerak. Mereka membuat kelompok kecil, dan meringkus sipir yang tinggal sedikit. Lalu, mereka merantai pintu lapangan, supaya sipir di sel tidak bisa keluar. Sambil melindungi Irwin, mereka sembunyi di balik batu. Ternyata, senjata yang sebenarnya disembunyikan di balik batu. Mereka membuat bom meriam dan melontarkannya ke menara. Lalu menggotong alat lontar batu ke tengah lapangan. Tim Kalin masuk ke dapur, dan mengambil nampan sebagai perisai. Untuk melindungi pelempar batu, Inter mengutus pasukan khusus untuk melumpuhkan mereka. Irwin memberi aba-aba untuk melempar batu besar ke dalam kantor Inter. Seluruh koleksi Inter hancur. Dihantam batu bertuliskan nama Aguilar. Lalu, bom meriam masuk dan membakar semuanya. Pasukan khusus menyalakan meriam air. Para napi kewalahan. Boro-boro melawan. Bahkan dinding batunya juga rubuh. Untungnya, Irwin sudah menyuruh seseorang untuk mematikan keran. Meriam air mendadak mati. Napi langsung menyerbu dan menduduki meriam itu. Inter mendapat telepon atasannya, yang bertanya tentang situasi di sana. Ternyata, Irwin sudah menelepon atasannya dulu, dan memberitahunya tentang kekacauan di sana. Demi mempertahankan posisinya, Inter memanggil bantuan, yaitu helikopter dan penembak jitu. Irwin tahu Inter akan melakukan ini. Ia menyumpalkan kait di meriam air, lalu membuka kembali keran air. Tekanan air yang tinggi menerbangkan kait, dan tersangkut di kaki helikopter. Yates yang dulunya pilot memanjat ke atas. Ia melumpuhkan pilot dan awak di sana. Yates membajak helikopter itu, dan mengendalikannya. Petugas khusus telah mengganti pelurunya dengan yang asli. Yates yang mengetahui hal itu, langsung terbang berputar, dan menabrak menara hingga hancur. Irwin lari menyelamatkan Yates. Untung saja, ia berhasil selamat dari ledakan. Mereka lalu mengambil bendera, dan mengumpulkan napi. Pengibaran bendera dimulai. Inter menyusul ke sana, dan membawa pistol dengan peluru asli. Ia menyuruh pasukannya mengepung. Inter menyuruh semua orang tiarap. Tapi, tidak ada yang mempedulikannya. Irwin yang takut teman-temannya terluka, menyuruh mereka untuk tiarap saja. Ia sendiri pergi mengibarkan bendera. Inter sangat marah. Ia menyuruh bawahannya menembak. Tapi, tidak ada yang mengangkat senjata. Saat Irwin mengibarkan bendera, Inter menembaknya beberapa kali. Peluru menembus organ vital Irwin. Irwin mengerahkan sisa tenaganya, sampai bendera berkibar. Tapi, benderanya tidak terbalik. Karena mereka merdeka sekarang.